بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله المر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة على كل مسلم، ونرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah, kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua bentuk rasa syukur. Kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun tanpa pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga hadir di majelis malam hari ini. Ini adalah karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita selalu mensyukuri. Alhamdulillah, pembahas sekalian sudah mulai banyak yang hadirah. Ahlan wa sahlan untuk pembahas semuanya yang baru hadirah. Wassalamualaikum jami'an. Pembahas sekalian, sudah hampir jam setengah 9. Oh, tapi mungkin sebelum kita masuk ke materi lanjutan kita, kita sedikit mengingatkan bahwasanya kita berada di bulan haram, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Dan bulan haram yang Allah muliakan itu ada 4. 3 berturut-turut dan yang satu terpisah. 3 yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah, satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka sekarang kita berada di bulan haram, maka hendaknya kita selalu berusaha sebisa kita, sebisa kita dan semampu kita untuk memperbanyak amal soleh. Semampu kita. Kalau kita mampu memperbanyak puasa, maka perbanyak puasa. Kalau kita mampunya memperbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak tilawah Al-Quran dan mentadaburinya. Kalau kita mampunya memperbanyak sedekah, maka perbanyak sedekah. Kalau kita mampunya memperbanyak zikir, maka perbanyak zikir. Kalau kita mampunya memperbanyak sholat, maka perbanyak sholat. Maka semampu kita. Bulan Karena kita haram berada tuh. di bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah. Dan nanti akan berlanjut ke bulan Dzulhijjah, itu juga bulan haram. Dan di bulan Dzulhijjah nanti akan berlipat keutamaannya karena ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan sampai di awal bulan Dzulhijjah. Itu keutamaannya berlipat lagi. Dan menurut sebagian ulama bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siangnya itu lebih afdal daripada siangnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian ada yang berpendapat demikian. Maka di sana kita hendaknya lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antara yang paling dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti adalah memperbanyak puasa. Kalau bisa puasa 9 hari berturut-turut di awal bulan Dzulhijjah sebelum Idul Adha, maka itu yang paling afdol. Kalau misalkan tidak bisa, maka setidaknya 2 hari, tanggal 8 dan 9-nya. Tanggal 8 yang biasa disebut dengan Saum Tarwiyah, kemudian tanggal 9 yang biasa disebut dengan Yaum Arafah.
Namun kalau misalkan tidak bisa 2 hari, yang paling tidak kita usahakan di hari Arafah saja. Kita berpuasa di tanggal 9. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjalankan ketaatan. Baik, kita langsung saja. Tidak kita terlalu bahas panjang lebar terkait dengan bulan haram dan Dzul Hijjah. Kita langsung ke pembahasan kita. Di pekan lalu atau di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan al-ghusl atau mandi wajib, dan kita sudah membahas sebab-sebabnya, kemudian rukun-rukunnya, ya kan Umar ya. Wa hadhihi lailah insyaallah. Malam hari ini insyaallah sanatakallam an syurut at-taharah, syarat-syarat sah bersuci. Oh, dan di sana sekaligus insya Allah kita akan bahas macam-macam air, karena di akhir al-mu'allif setelah membahas syarat-syarat bersuci, di antara syarat sah bersuci adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa gambaran air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Di sana disebutkan syarat-syarat air yang suci dan mensucikan itu yang gimana. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wafaqanallah jami'an. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari umat sekalian terkait dengan pembahasan yang lalu. Kalau tidak ada, maka langsung kita lanjutkan. Bismillah. Eh, ada yang mau membaca umat sekalian? Ada yang mau membaca teks yang akan kita bahas malam hari ini? Budita mungkin mau membaca, Budita? Ya Ustadz. Nah, tafadhali. Bismillah. Qala al-muallif. Dimulai dari faslun fi syuruti taharah wa arkani tayammum. Rukun tayamum akan dibahas setelah syarat-syarat dan pembahasan air. Mungkin kita akan bahas yang syarat-syarat taharah ini dan macam-macam air saja. Tafadhal Ibu Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif. Langsung ya Ustadz. Nah, rahimahullah ta'ala faslun. Faslun fi syurutit toharoti wa arkanit tayammum. Baik. Syar Syartut toharoh Nah, al-islamu watamyiz wa nah, adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maksul nah, wasaya wasayalan wa an nah, yakunal ma'u mutahharo mutahhiran. mutahhiron wa an Nah, yakunal ma'u mutahhiro bi an la yuslabas mahu bi mukholatoti tohirin nil ma'u anhu nah, wa 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 Allah ya Ustaz. nah, wa alla, Wa alla yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasiro. nah, Wa yasiran. in yasiron. Wa in kanal ma'udunal kullataini zi zida syartoni akhoroni liyakuna mutahharon. Mutahhiran. Astagfirullah. Nah, la ba'sa. Santai, Om. Nggak apa. Syartoni akhoroni liyakuna mutahhiron. Bi an la yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Nah, Wa an wa an la yakuna tu'mila fi raf'i
Au ya Ustaz. Apa tuh? Naam, au Au izalah. au izalati najas. Waman Naam, lam ya waman lam yajidil ma'a au kana ya yadurru ya. naam yadurruhu. Yadurruhul ma'u tayammama ba'da. Naam, jayyid. Tahallah alaik. Jazakallah khairan katsiran Budita. Naam, Wajazak. eh, alhamdulillah barusan Budita sudah mencoba untuk membacanya dan bacaannya bagus. Alhamdulillah. Dan mungkin saya baca lagi supaya lebih jelas saja. Eh, Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi syuruti at-taharati wa arkani tayammum. شرط الطهارة الإسلام وتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان وأن يكون الماء مطهرا. Ini syarat-syarat sahnya taharah. Wahid, isnani, thalatha, arba'ah, khamsah. Ada 5 yang disebutkan oleh al-mu'allif. Kemudian beliau menjelaskan, maksudnya al-ma'u mutahhiran itu bagaimana? Bi an la yuslaba ismuhu bi mukhalitin tahirin yastaghni al-ma'u anhu wa an la yataghayyara bi najisin walau taghayyuran yasiran. Ini beliau menjelaskan kondisi-kondisi air yang suci dan mensucikan. Wa in kana al-ma'u duna al-qullatayn zida syartani akharani liyakuna mutahhiran. بأن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه وأن لا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس أو نجس ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم. وفقنا الله جميعا. Mungkin ada pertanyaan mas sekalian terkait dengan cara membacanya. Kenapa kok misalkan dibaca demikian harokatnya? Misalnya, in lam yakun hunaka soal, kalau tidak ada pertanyaan, fa nastamir ila tarjamati hadhihi al-faqrah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke terjemahnya. Kita terjemahkan terlebih dahulu, baru nanti kita jelaskan insya Allah. Kenal saja. Faslun, fasal yang membahas tentang fi syuruti taharati wa arkanit tayammum, yang membahas tentang syarat-syarat sah bersuci dan rukun-rukun tayammum. Thumma qal syartut taharah, syarat-syarat bersuci. Dan yang dimaksud syarat di sini adalah syarat sah, ibu-ibu sekalian ya. Syarat sah bersuci. Syarat sah bersuci di nah, nanti insya Allah kita jelaskan. Tadi saya sampaikan ada berapa syarat sah bersuci mas sekalian yang disebutkan oleh al-muallif? 5 ya. Ada 5, sahih ada 5. Coba nanti dihitung satu persatu. Al-Islam, syarat yang pertama adalah al-Islam. Ini syarat yang pertama. Kemudian wat tamyizu, mumayyiz. Seseorang mencapai derajat mumayyiz secara akal. Mumayyiz itu bisa juga diartikan berakal gitu Ibu ya. Berakal. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keberapa berarti? Tiga. Syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul. Adam itu artinya ghairu mawjud. Adam itu tidak ada. Al-mani' penghalang atau tidak ada sesuatu yang menghalangi wusulul ma. Wusul wasala yasilu ini bentuk masdarnya dari wasala yasilu. Wasala yasilu artinya sampai. Wusul. Wusulul ma sampainya air ilal maghsul. Maghsul ini bentuk isim maf'ul dari ghasala yaghsilu. Artinya membasuh atau mencuci. Maghsul berarti anggota tubuh yang dibasuh atau dicuci. Saya ulangi lagi terjemahnya. Wa adamul mani'i min usulil ma'i ilal maghsul berarti artinya tidak ada Penghalang. sesuatu yang menghalangi atau tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke anggota
tubuh yang dibasuh. Begitu Ibu ya? Bingung tidak terjemahnya? Halo? Jelas, Ustaz. Yang dibasuh. Bagaimana? Jelas. Jelas. Nah, thumma Berarti nggak seluruh eh, anggota tubuh ya, Ustaz? ya, eh, nanti akan kita bahas insya Allah. Akan kita bahas. Kan tergantung bersucinya bersuci apa. Oh, bukan Allah. Berikutnya, eh, syarat yang berikutnya berarti syarat yang berapa? 4. Syarat yang keempat, sahih. Beliau mengatakan wassayalan. Wassayalan, sayalan itu artinya apa? Sayalan dari kata sala yasilu. Sayalan. Sala yasilu itu artinya mengalir. Sala yasilu artinya mengalir. Jadi Saya maksudnya sayalan itu adalah jaroyanul ma. Air itu mengalir. Air yang digunakan untuk bersuci mengalir. Maksudnya mengalir nanti kita jelaskan insya Allah. Ini terjemahnya dulu. Kemudian syarat yang ke berapa berikutnya? 5. Yang kelima, syarat yang terakhir. Apa itu? Wa an yakunal ma'u mutahhiran. Air yang digunakan adalah air yang mutahhir. Maksudnya mutahhir di sini adalah suci dan mensucikan. Jadi secara zatnya air tersebut itu suci dan bisa mensucikan. Maksudnya bisa digunakan untuk bersuci, baik mensucikan hadas maupun najis. Ini 5 syarat yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini. Ustaz, Terkait dengan mensucikan apa dan? Hadas dan apa, bagaimana? Ustaz? Mensucikan hadas dan Hadas apa? dan najis. Hadas dan najis. Kan bersuci itu kan dari dua hal ya. Bersuci dari hadas dan bersuci dari Hmm, hadis. Dari najis. Apa? najis. Iya, najis. Ah, soal akhir, ada lagi pertanyaan sekalian terkait terjemah dari syarat-syarat yang 5 tadi? Belum, Kalau tidak Ustaz. ada, kita lanjutkan, sekalian. Setelah beliau menyebutkan 5 syarat tadi, dan syarat yang kelima adalah air yang digunakan merupakan air yang suci dan mensucikan. Maka beliau menjelaskan dan mensifati air suci dan mensucikan itu yang bagaimana? Bi anna yuslabasmuhu bi mukhalitin tahirin yastaghril ma'u anhu. Jadi beliau mensifati air mutlak yang suci dan mensucikan, yaitu air la yuslab ismahu atau ismuhu harusnya ini karena naibul fa'il bukan ismahu tapi ismuhu. Yuslab itu kan ya, fi'lun majhul ibu Pak. Iya, Kemarin yang iya. semester yang sudah melewati materi semester 6 sudah sampai di pembahasan fi'lun majhul. Yuslab itu fi'lun majhul. Dari mana kita tahu itu fi'lun majhul? Huruf pertamanya dhammah Oh, dan ini sebelum huruf sebelum terakhirnya fathah. Nah, ini fi'lun majhul. Setelah fi'lun majhul itu tidak ada fa'il dan tidak ada maf'ul bihi. Adanya naibu fa'il. Dan naibu fa'il itu marfu seperti fa'il ya kan Ibu ya? Berarti bi an la yuslaba ismuhu. Ismu harusnya bukan isma. Nah, bi an la yuslaba ismuhu bi mukhalitin tahirin yastaghnil ma'u anhu. Yaitu air yang namanya itu tidak berubah, tetap bisa disebut air gitu kan. Yuslab ismu. Yuslab itu maksudnya adalah yu'khad atau yunza, artinya dihilangkan. Dan nama air itu tidak hilang, tidak berubah namanya. Bimukhalitin tahirin. Eh, berubah karena apa? Berubah karena mukhalid atau bimukhalatati tahirin karena ada eh, benda suci yang bercampur. Mukhalatah itu artinya bercampur. Khalata yukhalitu. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar istilah ikhtilat, Pak. Ikhtilat, campur baur. Ya atau ya? iya. Dari kata ini, akar katanya sama. Ikhtilata yakhtalitu dan khalata yukhalitu, akar katanya sama. Bimukhalatati tahirin. Jadi, kalau misalkan suatu
ini tadi gimana terjemahnya dulu? Bi an la yuslabasmuhu bimukhalitin tahirin, yaitu Supaya air yang airnya, namanya tidak hilang karena sebab zat cair yang bercampur dengannya. air yang namanya tidak hilang. Bimukhaliti tahirin. Namanya tidak hilang karena sebab bi di situ untuk menunjukkan sababiyah, sebab karena Sebab sebab apa? yang Bercampurnya zat suci, zat suci. Kenapa dari tadi kepleset lidah? bercampurnya zat suci. Hmm. Jadi yang disebut air, yang suci dan mensucikan itu yang bagaimana? Yang namanya tidak hilang. Maksudnya tetap bisa disebut air. Kalau misalkan namanya hilang, berubah, bukan disebut air saja. Karena bercampur dengan zat suci, yang mana zat suci tersebut yastaghnil ma'u anhu. Yastaghni al-ma'u anhu. Pada umumnya tidak terdapat di dalam air. Normalnya benda suci tersebut tidak terdapat di dalam air. Ustadz bisa dipermudah nggak sih bahasanya? Kok saya agak-agak ini ya, Betul, Om. Agak-agak muter Ustadz. Agak bingung-bingung. muter-muter ya. Air yang namanya tidak hilang karena sebab bercampurnya Karena, zat suci. Itu dari situ aja nah, air yang namanya. Kenapa namanya gitu? ya, karena Air kalau buat jadi air begini, apa? nanti akan kita bahas insya Allah di pembagian air, nanti insya Allah akan lebih jelas. Karena ini memang bahasanya susunan kalimatnya seperti ini, tapi tidak masalah insya Allah. Jadi nanti ada air yang bisa disebut air saja, dan ada air yang tidak bisa disebut air saja, tapi harus kita sebutkan dengan nama tambahan atau sifat tambahan, misalkan air teh. Air teh itu bisa nggak disebut air saja? Nggak bisa. Itu air teh. Kemudian eh, air Air mawar sirup. misalkan. Air mawar bisa nggak disebut air saja? Nggak bisa. Yaitu air mawar adalah air mawar. Nggak bisa disebut air saja. Air sirup misalkan. Air sirup nggak bisa disebut air saja. Itu air sirup. Nah, itu sudah berubah namanya kalau seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi di sini namanya tidak hilang atau tidak berubah lah gitu mungkin ya. Lebih bisa difahami mungkin. Air yang Apa namanya tidak Ustadz? berubah. Nah, Air yang Mungkin sebutannya begini tidak kali berubah gitu. Ustadz ya, Air bahasanya. es. Air gimana gimana? suci yang mensucikan, air suci Hmm. tapi tidak mensucikan, begitu kali ya? Ya. Enggak, Om. Kita belum membahas ke Belum sana, Om. sampai situ. Oh gitu. Belum Oh, sana. kirain Enggak apa-apa, Om. macam-macam Nggak apa-apa. air. Air Belum. yang Ini sebutannya jadi di harus sini saja. ya Al-Mu'alif kan tadi syarat yang kelima Anda menyebutkan bahwasanya air yang digunakan harus air mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Kemudian beliau menyebutkan ciri-ciri air yang suci dan mensucikan itu gimana? Nah, di sini memang secara tidak langsung beliau akan menyebutkan di sini macam-macam air sebenarnya. Kalau Hmm. tidak terpenuhi syarat itu, maka itu jenis air yang lain, tidak suci dan tidak mensucikan gitu. Gitu, Mas. Ini baru nomor satu Masuk ya apa Ustadz ada? ya. Air yang namanya tidak hilang itu baru nomor satu. Ciri air yang Air harus. yang ciri-ciri air yang bisa digunakan untuk bersuci atau air yang suci dan mensucikan adalah air yang namanya tidak hilang atau tidak berubah karena bercampur dengan Zat berubahnya suci. karena apa? Namanya berubahnya karena apa? Karena bercampur dengan zat suci, yang mana zat suci tersebut normalnya tidak ada atau tidak berada di dalam air. Yastaghnil ma'u anhu. Yang suci siapa Ustadz? Itu air sama sirup misalnya gitu Bu. Kan Yang dua-dua suci. Emang sirupnya ah, suci gitu? sirup kan suci. Kalau nggak suci ya nggak boleh diminum lah. Mm-mm. Oh ya ya, ya. Oh gitu maksudnya. Mm-mm. Iya iya iya. Biasa Maksudnya, biasanya maksudnya kan gini normalnya apa Ustadz, Ustadz? Suci ya? sirup boleh diminum tapi untuk berwudu dan untuk bersuci Sahih. hajat ya nggak Ah, bisa kali gitu. sahih. Betul. Oh Iya, iya iya iya. air Iya teh Itu ya. sirup itu zat suci. Teh itu zat suci. Mm. Tapi iya kalau iya. Iya. misalkan bercampur dengan air, maka Bukan sudah berubah. Bukan. Namanya bukan air saja, tidak bisa kita sebut air saja. Ya kan, Mas? Iya iya iya. Iya. Sudah dia berubah suci tapi namanya. tidak Dan, mensucikan ya Ustadz ya. dan normalnya sirup teh itu normalnya ya Mm-mm. tidak ada di Di- dalam air gitu. Maksudnya itu
air normal, air pada dasarnya itu Normalnya ya suci. nggak bercampur dengan teh, nggak bercampur dengan sirup kan gitu. Itu sifat air mutahhir atau suci mensucikan yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan wa an la Ustaz, yataghayyar. Naam, Ustaz Afan, ada pertanyaan? Afan. Yang ini Ustaz, yang Afan ya Ustaz, air yang namanya Ya, tidak hilang karena sebab bercampurnya zat suci, yang mana zat suci tersebut biasanya atau normalnya suci ya? Biasanya normalnya apa normalnya Ustaz? normalnya tidak berada di dalam air. Oh, tidak berada dalam air. Kalau Yang normalnya zat tersebut berada di dalam air maka nggak masalah, ya, nggak Ustaz. masalah. Baik, Nah, Ustaz. seperti apa? Ya, banyak. Nanti akan kita sebutkan insya Allah. Berikutnya, sifat air suci mensucikan yang berikutnya adalah wa an la yataghayyar binajis walau taghayyuran yasiran, dan Tidak sifatnya tidak berubah. Alla yataghayyar, yataghayyar ini fi'lun mudhari. Fi'lun madhinya taghayyar, artinya berubah. sifatnya tidak Air berubah. tersebut tidak berubah. Tidak berubah apanya maksudnya? Tidak berubah sifatnya. Binajisin karena sebab najis. Walau meskipun taghayyuran yasiran, berubahnya itu hanya sedikit. Air tersebut tidak berubah sifatnya karena najis. Maksudnya karena terkena najis atau bercampur dengan najis. Meskipun perubahannya itu hanya sedikit. Yasir itu bermakna qalil. Yasir, qalil sama artinya. Ustadz, sifat Tapi air itu maksud di sini putih ya Ustadz ya? Apa sifatnya air itu bersih ya Ustadz ya? sifat air itu yang dinilai dalam hukum air, sifat air itu ada tiga terkait dengan warna, aroma, dan rasa. Sebentar Warna, Ustadz. Sifat aroma, air, dan rasa itu sifat air. sifat air. Warna, aroma, rasa ya Ustadz. Nah, sahih. Kalau Warna, tidak ada yang berubah satupun dari tiga sifat itu tadi, warna, aroma, dan rasa, karena najis, maka itu masih suci mensuci. Ini kalau airnya banyak, Om. Ini kalau airnya banyak. Tapi kalau misalkan airnya sedikit gimana? Wa in kana al-ma'u dunal qullatain. Seandainya atau jika air kurang dari dua kullah. In kana al-ma'u, jika air dunal qullatain. Duna itu bermakna aqal. Duna itu artinya kurang atau di bawahnya. Dunal qullatain maksudnya kurang dari dua kullah. Qullatain itu bentuk musanna. Qullatun qullatani. Kemudian di sini karena mudhofun ilaih majrur jadi qullataini. Kalau air tersebut atau air yang digunakan tadi kurang dari dua kullah, dalam artian air ini berarti sedikit. Zida syartani akharani liyakuna mutahhiran. Maka zida ditambahkan syartani dua syarat akharani yang lain liyakuna mutahhiran agar air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Jadi ada dua syarat tambahan. Gitu ya Bu ya, kalau airnya sedikit. Jadi dua syarat yang pertama tadi kalau airnya banyak. Kalau airnya sedikit, maka maka apa? ada dua tambahan. Apa itu? Bi an la yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Yaitu air tersebut tidak yulaqiyahu, tidak bersentuhan. Tidak, ya tidak bersentuhan. Nah, itu lebih mudah Bercampur, bahasa. bercampur. Enggak sampai bercampur. Kalau air sedikit, itu sekedar bersentuhan dengan najis itu saja, Om. Itu udah jadi najis. Jadi bi an la yulaqiyahu najisun, tidak bersentuhan dengan najis. Yang mana najis tersebut ghairu ma'fuwin anhu, yaitu najis yang ghairu ma'fu, yang tidak ditolerir. Karena di sana ada najis-najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Ma'fu. Ibu-ibu sekalian mungkin biasa bilang afwan, afwan. Ma'fu ini ismun maf'ul. Ma'fu itu ismun maf'ul. Jadi yang dimaafkan, yang ditolerir. Ah, Jadi tadi gimana? Syarat yang tambahan ini yang pertama, Air tersebut tidak air bersentuhan. tersebut tidak bersentuhan dengan najis yang ghairu ma'fu, yang tidak ditolerir. Kalau Tidak, bersen, tidak apa? Tidak di apa? Tidak dimaafkan, bersentuhan dengan tidak tidak bersentuhan dengan najis yang Tidak ghairu ditolerir. ma'fu, tidak Tidak. ditolerir.
Ya, betul. Sahih. Ditolerirnya di sini dalam hal apa, Ustaz? Dalam hal kalau misalkan, nah ada beberapa najis itu yang ma'fu. Ada beberapa najis yang sifatnya sebenarnya dia najis, hukumnya najis. Tapi ketika bersentuhan dengan air atau bersentuhan dengan baju, itu ada yang dimaafkan, ditoleransi. Jadi meskipun aslinya hukumnya najis, tapi dimaafkan. Tetap boleh digunakan untuk bersuci atau sholat gitu. Nanti kita Misalnya, sebutkan insya Allah. Contohnya misalkan najis yang tidak dapat terlihat, saking kecilnya. Seperti misalkan najis-najis yang berada di kakinya kakinya lalat gitu ya. Kita nggak bisa lihat. oh, Kemudian lalat itu hinggap di bejana air. Kan kita nggak tahu itu bawah najis atau enggak. hmm, Ya kan Ibu ya? iya, iya. Ya, lalat. Apa Ya. Hmm. Hmm, Dan nanti akan ada lagi beberapa najasah ma'fuwah. Najis Terus yang yang kedua, dimaafkan. Berikutnya, syarat yang berikutnya, wa an la yakuna istu'mila fi raf'i hadatsin au izalati najisin. Wa an la yakuna ustu'mila. Dan tidak digunakan. Ustu'mila. Ustu'mila. Ini fi'lun majhul juga, maksud kalian. Fi'lun majhul. Kalau ista'mala itu menggunakan. Kalau ustu'mila digunakan. Fi'lun majhul itu kata kerja pasif. Jadi air tersebut tidak digunakan tidak fi digunakan. raf'i hadatsin untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Lanjutannya, au izalati najisin. Maksudnya bukan air bekas digunakan bersuci gitu Ibu ya. Wadah Mahat? Halo? Jika air kurang dari 20, maka ada dua tambahan. Air tersebut tidak digunakan untuk menghilangkan najis. Bingung tidak Mas Gini? Izalatinya tadi apa, Ustaz? Izalatinya Izalah tadi itu apa? azala yuzilu izalah artinya menghilangkan, Hmm. menghilangkan najis. Jadi air ini belum pernah digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Itu Ibu ya, baik bersuci dari hadas maupun najis. Kalau air yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, maka tid- bukan air suci mensucikan lagi. Wadih Mahat? Fikih Wajib. cukup membuat ini ya, Ustaz ya. Oh, Bagaimana? musta'mal. Fikih ini Hei, istilahnya air cukup mustakmal. berat, Ustaz. Tapi nanti mustakmal ada dua macam. Mustakmal fi raf'i hadas dan fi izalati najis dan masing-masing ada ketentuan. Begitu ya, Bu ya. Berikutnya, waman lam yajidil ma'a, namun siapapun yang tidak menemukan air, yajid itu wajada yajidu aslinya. Wajada yajidu. Mungkin mau sekalian pernah mendengar manjada wajada. Itu kan ya, wajada, menemukan, mendapati. Bukan. Nah, ini fi'lun mudhari'nya yajidu. Waman lam yajidil ma, siapapun yang tidak mendapati air, au kana yadurruhul ma'u, atau air itu berbahaya, membahayakan dia. Maka bagaimana? Tayammama. Maka hendaknya dia bertayamum. Wafaqanallah jami'. Hal min su'al wahad? Ada pertanyaan? Ibu sekalian? Terkait dengan terjemah dulu. Terjemah, bukan bukan syarahnya, penjelasannya. Hal min su'al? Tayyijat, Ustaz. La yujad. Wafaqanallah jami'. Kalau tidak ada pertanyaan, maka langsung kita lanjutkan. Ini agak kita percepat, nggak apa-apa Ibu ya, karena waktu terus berjalan. Bismillah. Dari judulnya, Faslun fi syurutit taharah. Pasal yang membahas tentang syarat-syarat bersuci. Maksudnya kita jelaskan tadi,
Ini maksudnya syarat di sini adalah syarat sah. Syarat sahnya bersuci. Wa arkani tayamum dan rukun-rukun tayamum setelahnya tadi belum ditambahkan. Syurutut taharati, syarat-syarat sahnya bersuci adalah, dan maksudnya bersuci di sini mencakup bersuci dengan cara berwudu ataupun mandi, dan juga beberapa syarat ini berlaku juga untuk tayamum. Jadi taharah di sini maksudnya tidak hanya mandi, karena sebelumnya pembahasan sebelumnya kan mandi, ya kan Ibu? Namun maksudnya taharah di sini berlaku untuk bentuk-bentuk bersuci, tidak hanya mandi, tapi juga wudhu dan juga tayamum beberapa. Subhanallah. Gitu Ibu ya. Syarat yang pertama apa? Yaitu al-Islam. Sebenarnya syarat yang pertama dan kedua ini, Islam wa tamyiz, ini berlaku untuk semua bentuk ibadah. Sebagaimana kita beberapa kali sudah membahas seperti bahasan wudhu, kemudian bahasan puasa, itu kan selalu ada dua syarat ini, ya kan Ibu ya? Syarat sah. Dan ini memang adalah syarat sahnya semua ibadah. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua at-tamyiz. Subhanallah. Al-Islam maksudnya di sini adalah al-Islam fil hal. Al-Islam pada saat melaksanakan ibadah itu. Jadi kalau misalkan murtad atau kafir asli, murtad itu tidak sah. Meskipun dia pernah memeluk agama Islam. Demikian juga dengan kafir asli apalagi. Maka diharuskan Islam untuk sah bersucinya. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Sebenarnya ada amalan-amalan, beberapa amalan yang sah dilakukan orang kafir itu sebenarnya ada. Kalau ada sebab yang mendesak atau karena ibadah tertentu. Sedangkan bersuci, bersuci itu adalah ibadah badaniyah, ibadah fisik. Dan di sini tidak ada unsur terpaksa, maksudnya tidak ada unsur kondisi yang mendesak, bukan dalam kondisi darurat. Maka tidak sah kalau dilakukan oleh orang kafir atau murtad. Karena orang kafir dan murtad itu memang tidak sah ibadah. Sebenarnya demikian. Namun, kalau misalkan ibadahnya selain ibadah badaniyah, tapi ibadah maliyah, atau karena kondisi darurat, maka bisa jadi sah kalau dilakukan orang kafir. Misalkan apa contohnya? Misalnya ada seorang budak muslim dan majikannya kafir. Ada seorang budak muslim, kemudian majikannya kafir. Tentu zakat fitrahnya budak muslim itu yang wajib menunaikan siapa? Yang wajib menunaikan atau mengeluarkan zakat fitrahnya budak muslim itu adalah majikan. Semua budak itu adalah tanggungan majikannya, termasuk dalam hal zakat fitrah. Sedangkan majikannya kafir di situ. Naam, tetap sah kalau seandainya majikan kafir itu mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya yang muslim. Kenapa? Karena zakat itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta, bukan ibadah fisik. Demikian juga kalau misalkan dalam keadaan darurat, maka bisa jadi sah juga bersucinya. Contohnya apa? Contoh misalnya, seandainya, Masallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang lelaki muslim memiliki istri kafirah. Seandainya lelaki muslim memiliki istri kafirah, kemudian istrinya haid misalnya. Kemudian haidnya selesai, sudah bersih haid. Agar suaminya boleh berhubungan badan dengan istrinya, maka istrinya harus bersuci. Itu syarat agar boleh berhubungan badan.
sebelum istrinya bersuci maka tidak boleh berhubungan badan. Maka ini termasuk kondisi boruroh, darurat. Astagfirullah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tamyiz atau seringkali disebutkan dengan istilah al-mumayyiz. Al-mumayyiz ini kaitannya dengan akal. Maka kalau anak kecil yang belum mumayyiz atau orang yang hilang akal karena gila atau pingsan atau mabuk, itu bukan mumayyiz namanya dan tidak sah ibadah, termasuk bersuci. Bersuci di sini adalah bersuci ibadah. Nah, namun kalau sudah mumayyiz, maka sah ibadahnya, termasuk bersucinya. Mumayyiz itu patokannya apa? Kita pernah menyebutkan beberapa kali di beberapa pembahasan pada saat kita membahas akidah, kemudian pada saat kita membahas wudhu, kemudian saat membahas puasa, kita sebutkan beberapa kali terkait dengan mumayyiz. Beberapa ulama nah itu berbeda-beda dalam mendefinisikan mumayyiz. Ada yang mengatakan mumayyiz itu ketika anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Ada yang mengatakan jika seorang anak sudah nyambung diajak bicara, kalau disuruh itu sudah paham. Ada yang mengatakan sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri, atau yang lain-lain. Tapi yang paling mudah dan paling apa namanya, bobot, paling eh, pas dalam patokannya gitu, yang pernah kita sebutkan, yaitu ketika anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian istinja, cebok sendiri, depan dan belakang, dan bisa mengenakan pakaian sendiri, maka itu sudah mumayyiz pasti. Anak kalau sudah seperti itu, sudah bisa makan minum sendiri, cebok sendiri depan belakang, mau bisa pakai pakaian sendiri, itu pasti kemungkinan besar sudah bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Bisa diajak bicara kalau disuruh sudah paham. Dan tentunya sudah paham kanan kiri. Itu kan Ibu ya. Jadi definisi yang kita sebutkan terakhir tadi itu paling mudah untuk diterapkan. Itu mumayyiz. Dan tidak ada kaitannya dengan usia. Mumayyiz itu tidak ada kaitannya dengan usia. Naam, kebanyakan biasanya disebutkan usia 7 tahun itu adalah usia yang mayoritas anak itu mumayyiz. Tapi di sini tidak ada kaitannya dengan usia. Kalau usia itu kaitannya ketika kita dulu membahas tentang sholat, tentang eh, puasa, itu kaitannya dengan kapan wali seorang anak itu, atau orang tua dari anak. Saya bilang wali tadi karena sebenarnya tidak hanya orang tua, tapi juga kakek neneknya juga. Kapan seorang wali itu berkewajiban untuk menyuruh anaknya melaksanakan kewajiban di dalam syariat seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Itu kaitannya at-tamyiz dan usia 7 tahun. Mumayyiz dan usia 7 tahun. Tapi kalau di sini, untuk menentukan sahnya saja, sah ibadah itu tidak ada kaitannya dengan usia. Seorang anak yang penting sudah mumayyiz, maka sah ibadah. Termasuk juga bersuci. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad, hal ini soal, ada pertanyaan? Ustadz, saya boleh nanya nggak? Boleh. Eh, Kalau anak autis sama DHD itu kan akalnya kurang, pengaruh akal apa bagaimana itu ya? Itu diwajibkan sholat nggak ya? Nah, dulu pernah juga ada yang bertanya demikian. Jadi autis itu kan berbeda-beda, Om, ya, terkadang. Ya. Maka dilihat kondisinya. Kalau misalkan autis tapi dia bisa sampai kadar mumayyiz, maka kita ajarkan kepadanya. Kita ajarkan kepadanya, kita tuntut dia. Tapi kalau misalkan autis dan tidak bisa sampai kadar mumayyiz, maka sebisanya, sebisanya. Sudah, kita ajari sebisanya meskipun kalau dia tidak mumayyiz itu tidak ada kewajiban berarti.
Gitu ya. Astagfirullah jami. Walaupun Tapi itu udah diajari banyak ya sebisanya. Ustadz ya. Kayak autis, busuk autisnya nggak terlalu parah. Tapi kalau sholat dia digabung tuh, Ustadz udah diajarin. Nanti digabung. Kadang kadangnya Nggak benar, apa-apa. kadang Ya dibimbing saja sebisanya. Dibimbing sebisanya. Gitu. Karena memang beda-beda kan, ya. Tingkatan autis itu juga berbeda. iya ya, Afan. Astagfirullah jami. Ustadz. Afan. Soal akhir. Ada lagi pertanyaan, Wahab? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke syarat yang ketiga, yaitu adamul mani' min wusulil ma'i ilal mausul. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Dibasuh di sini bukan batasan, umat sekalian. Kalau kaitannya dengan mandi, ya semua anggota tubuh itu dibasuh. Tapi kalau kaitannya dengan wudhu, maka ada al-udwul maghsul dan ada al-udwul mamsuh. Ada anggota tubuh yang dibasuh dan ada anggota tubuh yang diusap. Maka termasuk di sini syarat untuk anggota tubuh yang diusap juga. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Halo? Ya Allah, Ustaz. Ya Baik. Ustadz. Ustadz. Jadi kalau syarat yang pertama dan kedua tadi sebenarnya berlaku untuk semua jenis ibadah. Syarat sahnya Islam dan mumayyiz. Untuk Umayis. syarat yang ketiga ini berlaku untuk bersuci dengan air. Bersuci dengan air itu berarti apa? Eh, Wudhu dan mandi gitu ya, Bu ya. Wudhu dan mandi. Karena di sini yamna'u usulul ma' gitu kan. Termasuk juga kalau misalkan tayamum sebenarnya tayamum itu juga tidak boleh ada penghalang yang menghalangi sampainya debu, bukan sampainya air, tapi sampainya debu ke permukaan yang diusap. Nah, tapi kalau di sini yang disebutkan air, maka berlaku untuk bersuci menggunakan air. Baik. Contoh-contoh yang menghalangi sampainya air ke permukaan anggota tubuh yang dibasuh atau diusap itu contohnya apa saja? Contohnya seperti lilin, kemudian apa lagi? Cat, Kutek kali kemudian ya, Ustaz. henna, henna kutek, kan? Yang di kuku itu henna. Eh, dan apapun, nah, setiap benda yang menempel di permukaan kulit yang mana itu menghalangi sampainya air meresap, maka itu harus dihilangkan. Itu harus dihilangkan saat bersuci. Termasuk Term- juga misalkan apa namanya, plester-plester, lakban atau bekas-bekas lem, eh, termasuk juga apa koyo gitu kok, Mas. Maka itu harus dibersihkan. Dan kalau ada sisa-sisa lem setelah misalkan dilepas koyo itu, kemudian masih ada sisa-sisa lem, maka harus dibersihkan lem itu. Termasuk kalau Termasuk misalkan make up, Ustaz ya. bagaimana? Make up waterproof tuh, Ustaz. Oh, make up waterproof anti Hmm, air. iya. Nah, sahih. Selama semuanya, semua hal yang menghalangi air sampai ke permukaan kulit secara langsung, maka itu harus dihilangkan saat bersuci, baik saat wudhu maupun saat mandi. Namun, berbeda halnya kalau misalkan tersisa itu hanya warnanya saja. Berbeda halnya kalau tersisa hanya warnanya saja. Warna itu maksudnya warnanya saja itu gimana? Patokannya apa? Tersisa warnanya saja. Patokannya itu kalau misalkan kita garuk-garuk, tidak ada debu yang rontok atau mengelupas atau berguguran dari warna tersebut. Berarti itu tinggal warna saja. Gitu ya, Bu ya? Kalau warna Boleh. saja maka nggak masalah. Kalau warna saja maka nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada benda selain warna yang menempel di situ, sekarang kalau cat minyak gitu kan, atau kutek gitu kan, kalau dikerok itu kan mengelupas, ya tuh ya.
maka itu tidak ditoleransi, harus dihilangkan. Kita Berarti pernah, henna harusnya nggak nah, apa-apa dong Ustadz ya. henna 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 kayaknya itu dia kan cuma warna doang deh. Warna doang sahih. deh Kalau kayaknya. kalau kalau yang tinggal warnanya nggak masalah. Tapi kan saat Hmm. prosesnya itu biasanya kan ada ada bendanya, beberapa henna tuh ada, nggak tahu henna yang biasanya ada serbuknya kemudian ditempelkan basah terus kemudian ditempelkan gitu kan, Mas? Gitu atau enggak, Om? Oh, untuk nempelin warnanya, medianya gitu ya. Nah, Tapi apa kalau kalau sisa warnanya doang nggak apa-apa gitu, intinya gitu ya nah, Ustadz. intinya seperti itu. Kalau misalkan tinggal warnanya saja maka tidak masalah. Hmm. Saat Kalau pembahasan pacar wudhu, apa? nah, Pacar Ustaz. bagaimana? Ya, Pacar dari Mekah. ya henna Kan itu, sekarang, oh, Hmm. itu berarti henna ya. ya berarti nggak apa-apa Tinta kalau itu Ustadz, tinta Kalau tinggal spidol apa warnanya, pulpen, yang penting tinta patokannya itu spidol. tadi. Kalau tinggal warnanya saja, maksudnya tinggal Hmm. warnanya saja itu, seandainya kita garuk-garuk, kita kerok-kerok itu, tidak ada yang rontok dari situ, tidak ada yang mengelupas, tidak ada debu-debu yang Oh, iya, 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 iya. berjatuhan, maka itu berarti tinggal warna saja. Kalau tinggal Hmm. warna saja maka nggak masalah, gitu ya. Oh ya, patokannya itu aja ya. Nah, Kalau cat apa rambut kenapa? warna merah, warna kuning, iya gimana? Ustaz. Cat rambut gimana Ustaz? Cat rambut itu Selain pakai warna cat hitam apa? ya. Pakai cat apa? Cat Cat, rambut bukan cat, bukan pakai. cat rambut selain warna hitam ya Ustadz, warna yang Bukan pakai lain. cat rumah kok Ustaz, pakai cat rambut. Oh, Ya kalau cat bebas rambut itu kalau kita kemungkinan kan Ustadz. warna saja kan, ya? Tidak Warna tidak hijau. ada. Nah, apa kenapa saja? Boleh nggak Ustadz? Kalau tim X Masalah insya Stat Allah. yang kan Kalau tip X itu kan ada jerumnya, kalau misalkan digaruk itu, dikerok itu kan ada mengelupas, ada debu-debu yang Iya, mengelupas ya itu ya. iya. tapi suka Nah, ada maka yang itu nempel ke sela-selanya Stat. ya dibersihkan. Oh, dulu waktu pembahasan wudhu pernah kita sebutkan bagaimana kalau ada kotoran-kotoran yang menempel di ujung-ujung jari atau ujung-ujung jari tangan atau ujung-ujung jari kaki yang biasa dialami oleh pekerja biasanya, entah itu pekerja bengkel, pekerja bangunan, itu bagaimana? Dulu kita jelaskan itu harus dibersihkan sampai kadar apa membersihkannya? Sampai kadar kalau misalkan dilanjutkan lagi, kiranya itu membuat luka. Kalau dilanjutkan lagi itu terluka, maka itu sudah dimaafkan. Tapi kalau selama masih bisa dibersihkan, selama masih mampu untuk dibersihkan tanpa ada resiko untuk luka, maka harus dibersihkan. Itu ya Bu ya. Wadah Muhammad. Ya Ustaz. Yang tadi rambut gimana Ustaz? Yang tadi Ini tadi pewarna rambut gimana? ya, kalau rambut nggak masalah, selama itu kan cuma warna aja, Mas. Catnya nggak pakai cat tembok, Mas. Serem banget pakai cat Ustadz, cat tembak. Tapi rambut kalau ada yang Kan buat rata-rata perhiasan. Ustaz cat rambutnya nggak halal ya Ustaz ya? nggak tahu, Ada. cat rambut biasanya pakai apa? Pakai mobilek. Saya pakai, oh Masya Allah. Mobil Yang kemahalan. Kok nggak halal maksudnya gimana? ada ya Ustadz Ada yang merek-merek ada yang tertentu Ustaz merah yang yang belum itu halal. ada Belum yang halal itu kayak maksudnya gimana? Bahannya Nggak ada apa? tulisan halal. Nggak ada tulisan halal gitu Ustaz. Oh, bukan. Oh, jadi kalau masalah tulisan label halal itu begini, Om. Kita harus pahami al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah Halal. halal. Hukum asal sudah itu. Hukum asal itu halal, bukan dibalik. Hukum asalnya haram. Jadi kita kalau selama nggak ada label halalnya, berarti haram. Bukan seperti itu harusnya. Oh gitu ya? Jadi Oh, jadi pelabelan itu harusnya itu bukan label halal, harusnya label haram seharusnya, Om. oh gitu Karena Oh Ustaz. gitu. hukum asal sesuatu itu halal. Kalau selama tidak ada yang mengharamkannya, tidak ada selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum asal segala sesuatu itu halal.
Gitu ya. Kalau eh, misalkan di situ memang jelas tidak ada apa namanya bahannya tidak ada dari yang najis gitu ya, dari babi atau kal atau Iya, zat-zat najis yang lain. alkohol. Tapi kalau merah itu terkadang itu menggunakan karmin, ya. Karmin itu menurut sebagian ulama itu Karmin apa najis. Ustaz? Karmin itu yang biasa digunakan untuk pewarna merah. Itu berasal dari hewan kecil-kecil seperti kutu kebul yang di kaktus. Iya, Tapi Nggak pernah melihat. Yang Jadi paling mungkin nanti warnanya coba aja merah. nanti cari karmin gitu. Coba aja nanti cari karmin. Nah, sebenarnya yang digunakan kalau dilihat hewannya itu warnanya putih berserbuk putih gitu. Seperti Hmm. kutu kebul gitu. Namun biasanya hewan karmin itu dikumpulkan, dikeringkan, Hmm. kemudian ditumbuk. Hmm. Itulah Itu yang nggak boleh. dijadikan pewarna merah. Kalau Hmm. seperti itu, maka itu hukumnya adalah bangkai. Oh, Ih, walaupun istilahnya bangkai ada yang bangkainya tapi bukan bangkai itu kan Ustaz. Bukan bangkai yang haram gitu kan Ustaz. yang nggak haram Loh, kan cuma belalang sama ikan. bangkai Oh, bangkai yang nggak haram itu semua belalang ikan. yang Iya, belalang Semua ikan. bangkai semua bangkai di laut itu, semua bangkai yang di laut itu ada nggak yang haram ada nggak? Om? ikan Hmm. paus. Semua bangkai Eh, yang di laut itu halal kecuali bangkai kapal. elah. Pakai kapal udah bisa digunain Ustadz, dijual tuh. Ya. Nah, ya, bangkai yang di laut itu halal, termasuk hukumnya ikan. Dan demikian juga bangkai belalang itu juga halal. Tapi Ya, selain bangkai ikan dan belalang, ya haram, iya, nih. najis, haram. Bangkai Ustadz, semut. biawak gimana Ustadz? Bagaimana? Bangkai semut. Semut mah nggak ada Biawak, bangkai. katanya ada bilang boleh dimakan. Bagaimana? Biawak, Biar. biawak, Biawak biawak, Ustaz. Biawak. Biawak. biawak, biawak. Oh, ini jadi bahas makanan ini. Nyimpang dari sarang. Sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya terkait dengan karmin tadi. Karmin itu biasa digunakan untuk bahan Warna. pewarna makanan. Pewarna makanan, banyak itu. Pewarna makanan. Hmm. Makanan apapun. Biasanya itu tulisannya itu pewarna alami gitu ya. Tapi ternyata dalam kurung karmin gitu. Oh, dan Hmm. Itu haram. merah yang warna-warna merah pink gitu. Pokoknya rasa-rasa stroberi itu biasanya menggunakan pewarna karmin. Maka harus diteliti, dicek bahannya, komposisinya. Itu ketika membeli makanan itu dilihat komposisinya. Hmm. Maka kenal aja. Iya, Kita belajar dulu Ustaz. Baru tahu Ustaz. si Karmin. Ustadz, saya mau nanya menyimpan dari soal materi ini Ustadz, yang masalah biawak itu. Apakah hewan itu Biawak boleh di atau tidak? Biawak Benar. kalau biawak kita maka saya lebih Pakai cenderung komodo. mengikuti yang haram gitu ya. Biawak kita itu maksudnya apa Atau Ustaz? hewan Biawak menjijikan. kita. Emang biawak ada Biawak. berapa? Kalau biawak yang bob yang ada di gurun pasir itu berbeda. Katanya Yang boleh yang mungkin gurun pasir di Arab. yang Oh, apa beda yang Ustaz. mungkin yang di bidang kadal gurun itu. Oh, hah? Nah, itu Tajun. Aduh, jadi Oh, ketawa. kalau itu beda karena makanannya berbeda dan sifatnya berbeda. Kalau makanannya biawak apa di Ustaz? kita kan, kalau di biawak di kita kan apa saja dimakan dan makan daging dan Hmm. tempatnya kotor gitu ya. Kalau Iya. biawak di padang pasir yang disebut bob itu makanannya tumbuhan, Oh, oh beda tuh. beda. Kurma juga Ustaz ya? Nggak tahu. Bukannya ajuan. Kurma. Makanya jadi halal ya. Aduh. Makanya beda kalau bob yang di padang pasir itu bob namanya. Kalau itu nggak masalah dimakan, tapi beda sama biawak yang di kita, gitu Mas. Iya, iya, iya. Apalagi komodo ya. Kodomo. Iya, iya. Waduh.
Kita lanjutkan uang sekalian. Ya Kurang lebih Ustadz. ini waktunya. Syarat yang ketiga uang sekalian apa? Yaitu Didaftarkan. As-sayalan tadi apa maksudnya? As-sayalan uang sekalian artinya? Yang keempat Sayalan Ustaz. maknanya. Keempat Ustadz. Nah, Yang keempat. yang keempat. Apa? As-sayalan Mengalir ya. adalah Mengalir. al-jaroyan. Jaroyanul Mengalir. ma, mengalirnya air. Alirnya air. Saat kita membahas wudhu kemarin, kita sempat membedakan apa yang dimaksud ghusl dan apa yang dimaksud masah. Apa bedanya membasuh dan apa bedanya mengusap, ya kan Ibu ya? Ya. Kalau kalau membasuh atau al-ghusl itu adalah sayalanul ma atau jaroyanul ma alal udwi, mengalirnya air di permukaan Bukan. anggota tubuh yang dibasuh. Sedangkan al-mashu atau mengusap adalah isolul ma, sampainya air ala al al-udwi, ala pada anggota tubuh yang diusap. Jadi, itu bedanya. Kalau membasuh itu harus mengalir airnya. Maksudnya mengalir di sini bukan menggerojok gitu ya. Maksudnya mengalir itu tidak harus menetes-netes ke bawah. Maksudnya mengalir adalah mengalir di atas permukaan anggota tubuh yang dibasuh. Jadi berbeda dengan mengusap. Kalau mengusap itu yang penting ada basah yang sampai di permukaan, maka sudah cukup. Makanya mengusap itu kan seandainya telapak tangan kita basahi, kemudian kita tempelkan ke anggota tubuh yang wajib diusap, misalkan kepala, kita tempel gitu saja, nggak perlu digosok-gosok. Yang penting tempel gitu aja, nggak masalah. Dan nggak harus pakai tangan. Pakai yang lain juga nggak masalah. Misalkan pakai handuk atau pakai benda apapun yang di sana bendanya itu basah, kemudian kita tempelkan ke anggota tubuh yang diusap. Itu sudah sah. Dan kalau misalkan dulu juga kita contohkan kalau misalkan menggunakan penutup kepala, seperti Mm-mm. sorban atau jilbab semacamnya, kalau seandainya diteteskan di atas kepala air dan terasa sudah di permukaan kepala kita itu sampai air di situ, maka sudah sah. Jadi mengusap itu yang penting ada air yang sampai di permukaan anggota tubuh, itu mengusap. Hmm. Berbeda dengan membasuh atau Membasuh. al-ghuslu. Kalau Kalau di sini membasuh. sayalan ini merupakan syarat untuk anggota tubuh yang dibasuh, gitu ya, Bu ya. Jadi kalau dalam mandi, kalau dalam mandi berarti untuk seluruh anggota tubuh itu harus mengalir. Gitu ya, Bu ya. Jadi membasuh itu sama dengan al-ghuslu atau mandi ya Ustaz ya, membasuh ya. Nah, dan kalau pada wudhu maka adalah anggota-anggota tubuh yang dibasuh. Itu berlaku syarat as-sayalan. Gitu ya, Bu ya. Oh ada, kalau wudhu ada asayalan, ada al-ghuslu ya Ustaz. Ya, kalau wudhu Salah. itu ada al-ghuslu dan ada al-mashu. Iya, Nah, al-ghuslu. Ustaz, al-ghuslu. al-mashu itu Nah, apa? Al-mashu itu mengusap ya? mengusap. Al-ghuslu itu membasuh, al-mashu itu Basuh. mengusap. Mashu, pakai H Ma kecil. nah, pakai hak. Mas, Membasuh. Maksudnya membasuh itu mencuci gitu, ya. Dengan air yang mengalir gitu. Itu membasuh. mashu, membasuh, Ustadz, saya al-ghuslu. bingung itu Ustadz kalau kita wuduin orang sakit itu di rumah sakit yang nggak bisa bangun gitu loh Ustadz. Saya masih bingung itu kemarin sempat dibahas sih. Cuma Nah, itu jadi apa kita yang wuduin gitu kan ya Ustadz? Mm-mm. nah, Dibasuh aja. ya. Yang penting ada air yang mengalir di permukaan anggota Hmm. wudhunya. Kemudian kita ratakan. Gitu, ya. Jadi kalau dulu mungkin orang berpikir mewudukan orang sakit itu menggunakan ember. Kemudian diambilkan air, kemudian yang satu ember itu untuk mengambil air. Kemudian ada ember yang kedua untuk menampung air bekas wudhunya. Tapi akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini orang-orang berinovasi menggunakan semprotan kan itu. Iya. Mm-mm. Bagaimana wudhu dengan semprotan? Biasanya orang-orang yang umroh itu juga demikian menggunakan semprotan di orang-orang sakit di rumah sakit itu juga menggunakan semprotan. Itu bagaimana? Boleh tidak? Ya,
Nggak masalah, boleh selama memenuhi persyaratan. Tapi Persyaratannya kan apa? Kalau anggota tubuh yang dibasuh, ya harus ada aliran di iya, atas permukaan anggota tubuh yang dibasuh. Jadi nggak bisa kalau misalkan semprotnya cuma sekali itu nggak ada yang ngalir tuh. Gitu aja. iya Ustaz. Itu cuma lembab aja. Ah, Walaupun tapi banyak, kalau mengusap itu cukup cuma sekali aja. Yang penting kan ada basah kalau mengusap. Tapi kalau membasuh maka harus berkali-kali sampai ada aliran. Kalau misalkan wajah nih, semprot berkali-kali, satu, dua, tiga, empat, lima, sampai ada yang mengalir di wajah itu, eh. Baru Netesnya. setelah itu baru diratakan setelah itu ke batasan-batasan wajah yang pernah kita bahas dan sebutkan. Gitu Ibu ya. Mm-mm. Ustadz Masuk berarti tangan, gerakan membasuh kaki. itu bisa mandi atau wudhu ya Ustaz? Nah, kalau kalau mandi ya semuanya membasuh, nggak ada yang mengusap. Om. Itu kan. Mandi Oh, diusapin. jadi Ustadz, apa Ustadz? Nah, Kalau jadi mengalirnya itu cukup di salah satu bagian tuh sisanya diratain, nggak perlu cerot 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 semuanya mengalir 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 gitu, enggak ya? eh, yang yang lebih akrab, yang lebih dekat dengan penjelasan-penjelasan para ulama, harusnya seperti itu. Memang sih Ah, ada yang mensyaratkan, memang memang ada yang mengatakan oh, harus mengalir di semua permukaannya. Tapi kan Mm. kalau kita lihat kondisi-kondisi yang disebutkan oleh para ulama itu terkadang mengalir di salah satu bagian, kemudian diratakan ke bagian yang lain, kan seperti itu. Itu nggak apa-apa Ustaz. Nah, nggak masalah. Ya, Bertanya orang Nah, sakit entah apa. kasihan. Iya Ustaz kan kalau kayak kadang, oh iya Bu silakan Bu. kalau udunya pakai ini Ustaz, nampungnya itu pakai satu tangan, terus ini misal mau nyuci tangan kiri gitu, itu kan bakalan netes ya Ustaz dari sela-sela dari tangan kanan ini Ustaz. Jadi itu nggak apa-apa Ustaz gitu. Cuman nampungnya cuma untuk ini doang Ustaz. Setampungan tangan kanan doang untuk tangan kiri gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi terkadang kalau untuk tangan itu kadang mengambil untuk mencuci tangan kanan itu mengambil dengan tangan kanan dan untuk mencuci tangan kiri itu mengambil dengan tangan kiri itu lebih mudah, lebih mudah. Gimana Maksudnya sih? gimana? Ini kali Gimana? Ustaz pakai gayung lah Maksudnya maksudnya gitu kali. Pakai gayung ya. Pakai gayung. kalau misalkan nggak ada gayung, kalau pakai gayung lebih mudah. Kalau pakai gayung lebih mudah. Tapi kalau nggak ada gayung, ngambilnya semua pakai satu tangan kan, Om, ya? Hmm. Kalau kalau mau cuci tangan tuh otomatis memang mengambilnya pakai ya satu tangan aja. Kalau mau cuci tangan, gimana? Sedangkan itu tidak ada keran. Kalau ada keran, oh nggak usah dibahas. Oh kan, tinggal dicuci aja. Tapi kalau misalkan menggunakan bejana atau di bak, di ember kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada gayung, kemudian kita mau cuci tangan, kalau airnya itu lebih dari 2 kulah, maksudnya airnya banyak, lebih dari 2 kulah itu lebih dari 200 liter. Kan? Tinggal dicelup-celupin aja tangannya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kurang dari 2 kulah, maka ambil aja. Ambil menggunakan tangan, telapak tangan, misalnya segini. Kemudian dimiringkan ke arah dalam. Kemudian baru diratakan. Diratakan semuanya. Karena sudah ada mengalir di sebagian tangan, kemudian diratakan ke seluruh batasan-batasan yang pernah kita sebutkan dari ujung jari sampai atas siku. Gitu ya, Bapak. atas Kemudian siku. tangan kiri bagaimana? Tangan kiri gitu juga, ngambil pakai tangan kiri, pakai satu telapak tangan itu, tangan kiri, kemudian dimiringkan ke arah dalam, maka nanti air itu akan mengalir ke tangan, ke Oh, bagian gitu. bawah sini. Kemudian langsung diratakan. Gitu ya, Bu ya? Itu lebih mudah. Oh, saya nggak sampai ke situ pikirannya Ustaz. Oh, jadi diambil kiri, jadi diturunin begitu Ustaz ya. Iya, tinggal dimiringin ke dalam gini aja. Dimiringin ke dalam otomatis nanti air mengalir ke tangan Eh, ke bawah gini kan Ibu ya? Ah, setelah Iya. sampai ke bawah langsung diratakan. Itu eh. lebih mudah daripada dipindah-pindah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Lebih susah kan. Ustaz. Kalau misalnya Ustaz, kalau misalnya nih gayung, pakai gayung nih Ustaz ya. Nah, Misalnya kan tangan kanan dulu nih. Gayung kan di sebelah di tangan kiri kita Ustaz ya. Kita alirin nah, sampai 3 kali tuh gayungnya tuh, nah, ya kan? Terus baru nah. kita usap lagi yang ketiga kali tuh Ustaz. Itu sama nggak Ustaz hukumnya? Begitu boleh nggak? Yang paling afdol itu setiap kali basuhan itu di digosok-gosok.
gitu kan. setiap ngalir Set- dibasuh gitu Ustaz ya, dialirin. Setiap kali ngalir digosok-gosok, setiap kali ngalir digosok-gosok gitu. Itu yang paling afdal. Oh, gitu ya Ustaz. Iya, iya. Kan soalnya kadang-kadang kan ada rumah yang nggak selalu ngalir air ya Ustaz ya. Jadi dia Nah, ditampung kan Ustaz ya. Nah, itu nah, maksudnya. nah, Nah, nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan menggosok-gosoknya di akhir juga nggak masalah juga. Sudah dapat sunnah menggosok, insya Allah. Sunnah Nah, apa? Atadlik istilahnya. Itu salah baik satu Ustaz. sunnah dalam wudhu dan mandi. Baik, kita lanjutkan mahasiswa kalian. Nggak terasa Ya, sudah stres. udah setengah 10 Ustaz Subhanallah. lewat. Taib, ini sudah 4 syarat yang sudah kita bahas dan tersisa syarat yang kelima. Ini kaitannya dengan air dan otomatis bersambung dengan pembahasan air, Hmm, macam-macam air. Syarat yang kelima adalah air yang digunakan harus air yang suci dan mensucikan. Harus air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu yang bagaimana? Saya tadi pagi sempat mengirimkan gambar ibu-ibu sekalian ya di Nah, Ustaz. di grup foto. Itu sebenarnya gambaran gambaran singkat, tapi itu masih butuh penjelasan karena masing-masing dari setiap macam itu ada ketentuan-ketentuannya. Dan kalau kita bahas selesaikan malam ini pasti tidak cukup. Mungkin kita bahas pekan depan saja. Bagaimana Mas Sekali? setuju Semoga Allah Ustaz. yang taufik dan kemudahan. Amin, amin. Karena bahasanya panjang ini Om. Misalkan air ada yang tohur, tohir, mutanajis. Hmm, hmm, Masing-masing dari tohur, tohur itu terbagi menjadi dua. Ada yang iya. jais dan ada yang Baik. makruh. Makruh itu yang bagaimana? Ketentuannya apa saja? Hmm, Kemudian yang suci tapi tidak mensucikan itu ada dua macam. Ada mustakmal. Mustakmal sendiri itu ada dua macam lagi. Mustakmal digunakan untuk mensucikan hadas atau untuk mensucikan najis. Masing-masing iya. juga ada ketentuannya. Kemudian mutaghayyir. Mutaghayyir itu berubah sifatnya. Berubah sifatnya karena apa? Itu ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian air yang bernajis, maksudnya yang terkena najis, maka di sana dibedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak, masing-masing juga ada ketentuannya. Maka akan cukup panjang penjelasannya, mungkin kita bahas Hmm, di pekan depan. Bagaimana Mas sekalian? Saya minta ya maaf. Ustaz, ya Ustaz. setuju. Allah. Iya, Ustaz. Paham, Ustaz. Ini masuk ke dalam fikih ya Ustaz kalau gini-gini Ustaz ya. Ya fikih kan Hmm, salah satu alat utama untuk bersuci kan air. Ya kan, Mas? iya. Berarti hebat ya Ustazah Tuti Suryani Tohir ya gitu ya. Dia dulu ngajarinnya gini-gini Ustaz. Saya dengar kulak-kulak itu waktu zamannya dia Ustaz. Kulak-kulak gitu. Siapa, Om? Tuti Wah, Suryani kurang, Tohir. Atahiriah yang punya Atahiriah tuh Ustaz. Yang di kurang tahu Jakarta sih. Selatan. Daerah tempat Hafal aja. Tuti Suryani Tohir. Itu Insya Ustazah Allah Allah besar hafal. Ustaz. Nah, Berarti hafal Ustaz aja. emang masih muda ya. Masya Allah. Ustaz Afan, Anak Ada boleh soal? bertanya. Naam, tafadhol. Ustaz, kita belajar ini pakai buku apa ya, Ustaz? Kalau boleh tahu. Atau memang ada khusus dari markasnya atau gimana, Ustaz? Oh ya, saya lupa. Untuk yang baru masuk mungkin belum tahu Om ya, baru masuk grup. Kita Gimana, Ustaz? menggunakan kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq. Oh ya, kita coba munculkan lagi tadi PDF-nya. Oh, ini. Kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Yang ditulis oleh uh, Syekh Al-Alawi Al-Hadrami. Semua ya Nama, tulisannya. nama beliau Abdullah bin Husain Al-Hadrami. Dan kitab ini kitab yang singkat dan seperti yang kita bahas di mukadimah dulu di awal-awal membahas kitab ini, pengenalan kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh muallif dalam rangka
mudahkan para penuntut ilmu yang baru belajar atau juga orang-orang awam yang ingin belajar dan di dalamnya membahas perkara-perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim saja. Baik dalam perkara akidah, fikih, kemudian adab dan akhlak. Tiga itu. Akidah, fikih, adab, dan akhlak. Eh, dan seperti kita sebutkan tadi, ini yang dibahas di sini hanya perkara-perkara yang wajib dipelajari saja. Makanya di sana tidak ada em, meluas pembahasannya, tidak membahas perkara-perkara yang misalkan perbedaan pendapat di antara ulama. Kemudian misalkan bahkan perkara-perkara yang sunnah itu tidak disebutkan di sini. Misalkan sunnah-sunnah wudhu, sunnah-sunnah bersuci. Itu tidak disebutkan. Jadi kebanyakan yang disebutkan kalau dalam fikih yang disebutkan kebanyakan syarat dan rukun dan pembatal. Syarat, rukun, pembatal itu yang paling menentukan sah tidaknya amalan kita. Ah, rencananya insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan setelah kitab Sulam Taufik ini kita nanti akan bisa berlanjut ke kitab yang lebih tinggi lagi dan di sana penjelasannya lebih lengkap insya Allah. Gitu Ibu ya. Untuk PDF-nya insya Allah saya kirimkan lagi nanti. Tapi kalau misalkan Om Haji kalian misalkan mau kitab fisiknya gitu. Kitab fisiknya banyak yang jual Om. Di marketplace itu banyak yang jual. Surah Taufik. Bahkan ada yang sudah diterjemahkan juga. Tapi kalau terjemahan yang paling bagus itu bagaimana Om? Oh, yang terjemahan aja bukunya. Terjemahan yang paling bagus itu terjemah yang cetakan Mukjizat Manifestasi Santri Jawa Barat dari Mana? yang menerjemahkan Abi Kafabihi. Itu terjemahan yang paling bagus karena selain bahasa terjemahnya itu sesuai, di sana juga dilengkapi keterangan-keterangan. Itu terjemah yang paling bagus. Mungkin nanti saya kirimkan fotonya juga insya Allah. Ustaz boleh nanya nggak kalau buku Nah, Al-Wajiz beda kali ya? Perbedaannya bagaimana Al-Wajiz ya? apa Om? Kitab Al-Wajiz itu banyak sekali Om. Al-Wajiz dalam apa? Al-Wajiz yang ditulis oleh siapa? Al-Wajiz yang tebal itu Ustaz, yang ya sama juga sih bab taharo ada kayak gitu. Allah Dia alam. kan ada yang tapi ada yang terjemahannya tuh. Karena Al-Wajiz itu banyak sekali. Eh, Di dalam fikih juga banyak sekali Al-Wajiz. Di dalam tafsir ada juga Al-Wajiz. Dalam bidang-bidang ilmu yang lain juga ada Al-Wajiz juga. Dan penulisnya berbeda-beda. Allah alam, Oh, maksudnya yang mana? Allah Aziz. Ustadz Afwan mau nanya Ustadz, Naam, tafadhol. ini Ustadz kan Ustadz waktu itu pernah bilang kalau misalnya kita melakukan suatu ibadah ya, misalnya taruhlah misalnya ini kita bahasan kan lagi wudhu nih. Nah apa namanya Ustadz pernah bilang kalau wudhu itu maksudnya gini loh, kan fikih itu kan macam-macam mazhabnya ya Ustadz ya. Nah, Nah jadi Ustadz pernah bilang kalau misalnya ngelakuin misalnya taruhlah wudhu. Kalau misalnya kita pakai mazhab Syafi'i, ya itu dari awal mulai niat sampai terakhir itu ya pakai itu. Kan Ustaz pernah nah, bilang gitu ya Ustaz. sahih. Nah, kalau Tidak boleh misalnya dicampur-campur, intinya itu. nah, iya sekarang kan udah ya ya wudhu kan ya udah kita udah belajar lah ini yang Ustadz ajarin kan ini mazhabnya mazhab Syafi'i gitu loh. Nah, kalau misalnya kadang-kadang suka ketukar-tukar maksudnya gitu, itu nggak apa-apa ya Ustadz ya. Karena kan kita selama ini belajar kita bertahun-tahun tuh antara yang ini, ntar denger dari Ustadz A begini gini gini, rupanya dia pakai apa misalnya, dan saya nggak tahu dia mazhabnya apa gitu. Jadi kan ngikut ini ngikut ini itu nggak apa-apa. Habisnya kan, Hmm, Muqallid, kita sebagai muqallid, orang awam yang mengikuti ulama, itu hendaknya mengetahui siapa yang kita ikuti. mm, Mengetahui siapa yang kita ikuti. Makanya penting kadang itu
belajar dari ustadz. Ustadz ini harus harus menjelaskan juga harusnya. Ini kalau menjelaskan fikih ya fikih apa ini? Fikih mazhab apa? Hmm. Agar agar kita yang mengamalkan pun juga kita mengamalkan itu dengan sadar kita mengikuti siapa. Gitu. Jadi nggak bisa, yang penting asal ngikutin gitu aja nggak bisa. Hmm. Eh, Makanya juga seperti yang kita contohkan misalkan dalam masalah niat puasa dulu, ketika di dalam mazhab Syafi'i, niat Mm-mm. puasa itu harus Malam. dihadirkan setiap hari pada setiap malamnya. Mm-mm. Namun para ulama di dalam mazhab Syafi'i juga menganjurkan untuk berjaga-jaga sebagai bentuk kehati-hatian, menganjurkan di malam pertama bulan Ramadan. Jadi di malam tarawih pertama bulan Ramadan itu menghadirkan niat 1 bulan penuh. Dan ketika menghadirkan niat itu juga harus dengan sadar dihadirkan juga di dalam hati niat niat itu mengikuti Imam Malik, gitu ya. Mengikuti Mm-mm. Imam Malik. Jadi mengamalkan itu harus sadar kita itu sedang mengikuti siapa. Oh. Mengikuti Iya. pendapatnya Imam Malik. Nah, kalau misalkan mau niat 1 bulan penuh puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu berarti mengikuti pendapatnya Imam Malik. Gitu. Itu Mm-mm. adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Termasuk juga misalkan kalau kita mau berwudu dengan tata cara wudunya di dalam mazhab Hambali misalkan, maka Mm-mm. dari awal dengan tata cara mazhab Hambali dan saat niat itu ya kita harus sadar kita mengikuti Imam Ahmad misalkan atau ulama Hanabilah, para ulama mazhab Hambali. Seperti itu kita harus saat saat berniat itu kita harus sadari di dalam hati kita seperti itu. Dan terkadang bahkan harus dihadirkan juga. Masalkan Allah. Gitu ya. Misalkan ya kalau masalah menghadirkan niat itu kan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kan ada sedikit perbedaan kan itu. Iya, iya. Eh, ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i harus betul-betul di awal mulai rangkaian Mm. ibadah. Kalau di dalam mazhab Hambali di awal memulai rangkaian amalan ibadah atau sebelumnya sedikit, Mm-mm. nggak boleh Mm. jauh-jauh jaraknya. Dan Iya, Ustaz. amalan awal awal rangkaian amalan ibadah itu antara satu mazhab dengan mazhab yang lain terkadang berbeda hitungannya. Kalau misalkan wudhu, misalkan di dalam mazhab Syafi'i, rukun yang pertama apa? Setelah niat, rukun yang pertama apa? Membasuh. Membasuh wajah. Mm. Maka menghadirkan niat itu saat membasuh wajah. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali kan madmadah dan istinsyak itu termasuk wajib. Ya, tuh ya. Iya. Maka ya saat saat basmalah niat dan madmadah dan istinsyak itu menghadirkan niat kalau di dalam mazhab Hambali. Gitu, Mas. Iya Ustadz, iya makanya suka bingung gitu loh Ustadz. Begitu belum lagi eh, banyak tulisan-tulisan juga yang bilang pokoknya intinya kita ngelakuin ya kan kita nggak tahu itu apa pokoknya zaman dulu apa ada mazhab-mazhab ada yang ngomong seperti itu juga sih Ustadz. Saya Ya juga berarti kan nggak paham fikih, kan gitu, Mas. iya Kalau kata nggak paham, kenapa bisa berbicara masalah fikih? Ya, kan kita sebelumnya pernah membahas tentang pengantar ilmu fikih, bagaimana sejarah ilmu fikih, bagaimana ya perkembangan ilmu fikih. Madhab itu dari semenjak zaman sahabat sudah sudah ada muncul madhab. Gimana bisa mengatakan kalau dulu tidak ada madhab? Berarti kan nggak paham, kan gitu. iya Ustadz iya iya Subhanallah aja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Makanya dulu dulu tuh juga pernah ada umat itu yang bertanya ke saya waktu saya ngajar offline dulu di masjid. Eh, Ketika kita membahas pengantar ilmu fikih. Terus gimana dong kita kalau misalkan eh, kita kan nggak tahu. Misalkan dai-dai satu-satu itu ketika mengajar fikih itu kan kita nggak tahu beliau ini fikihnya gimana gitu kan. Mm-mm. Eh, Apakah dia betul-betul paham fikih atau tidak, dan dia jurusannya apa, fakultasnya apa juga nggak tahu. Maka cari tahu.
Maksudnya Iya. terutama 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 yang paling utama ya setidaknya dia bermadhab atau tidak dan madhabnya apa. Gitu. Oh gitu Ustaz. Hmm. Iya 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 iya. Soalnya pernah baca juga. Ah, ah. Dia katanya Kalau fikih, tapi kok dia bilang nggak perlu apa maksudnya nggak harus maksudnya yang seperti Ustadz ini kan maksudnya dari awal sampai akhir dengan satu mazhab gitu. Alah, saya bingung. Ini sebenarnya katanya sebenarnya gini, saya pernah menyampaikan itu maksudnya gini. Jadi kalau dalam satu amalan itu maka harus satu madhab sudah selesai Om. Ya? iya Satu madhab. Ustadz ini satu Jadi amalan. satu amalan nggak boleh dicampur-campur. Tapi kalau berbeda amalan maka dilihat berbeda amalan ini saling berkaitan atau tidak. Dua amalan ini saling berkaitan atau tidak. Kalau tidak saling berkaitan maka berbeda madhab nggak masalah. Misalkan antara sholat dan jual beli, misalkan. Nggak ada kaitannya kan, Om? Ya? Mm-mm. Mau sholat pakai madhab apa, kalau misalkan jual beli pakai madhab yang lain nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada kaitannya dua amalan saling berkaitan, maksudnya berkaitan terkait dengan syarat atau rukunnya. Misalkan wudhu ini merupakan syarat sahnya sholat kan gitu. Itu Iya berarti iya. saling berkaitan. Maka kebanyakan ulama juga mensyaratkan di situ harus sama madhabnya. Kalau sholatnya pakai madhab apa, madhab A misalkan, maka wudhunya juga harus pakai madhab A. Demikian. Kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi kerancuan. Terjadi kerancuan itu bagaimana? Terjadi campur baur, campur aduk antara satu madhab dengan madhab yang lain. Akan berdampak apa kalau misalkan terjadi seperti itu? Akan berdampak muncul tata cara Baru. beribadah yang baru. Tata cara beribadah yang baru. Yang tidak ada salahnya. Gitu Om, ya. Iya iya Ustadz. Ah, makanya kita kemarin waktu kita membahas pengantar ilmu fikih itu, ya bermadhab itu adalah cara paling mudah untuk mempelajari fikih. Makanya kalau orang itu bagusnya kalau belajar fikih itu ya fokus aja satu dulu, gitu ya. Fokus aja Iya satu iya. dulu. Nanti kalau misalkan sudah betul-betul alim dalam satu madhab, maka nanti coba mempelajari madhab yang lain nggak masalah sebagai alternatif. Itu Iya. kalau dalam proses tafakuh. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang awam sebenarnya bebas saja mau mengikuti madhab manapun bebas saja kalau kita sebagai orang awam. Tapi kalau Mm-mm. dalam belajar tafakuh ya, nah itu fokus satu madhab, satu madhab, satu madhab. Tapi kalau kita sebagai orang awam nggak masalah. Kita kadang satu amalan ini mengikuti madhab ini, terus amalan yang lain mengikuti madhab yang lain itu nggak masalah. Yang penting jelas Om ya, yang diikuti ulamanya siapa, madhab apa, nggak. Iya, iya Ustadz. Soalnya isi juga bingung. Terus terang kan Ustadz kan udah ngomong seperti ini, udah disclaimer di depan kan seperti ini. Waktu kita awal mempelajari fikih Syafi'i ini, mazhab Syafi'i. Nah, Ustadz kan udah bilang, saya ini yang saya ajarkan mazhab Syafi'i. Nah, saya membaca adalah pokoknya dia dan sekarang pokoknya dia intinya Ustadz ini deskripsinya Ustadz tersebut yang nulis tulisan itu dia belajar fikih gitu loh gitu. Nah terus apa ya waktu itu tapi mungkin itu tulisannya sih beberapa tahun yang lalu ya Ustadz. Dia tulisannya di tahun 2012 lah itu. Siap bisa jadi kan dia udah berubah kan gitu loh Ustadz. nah, Ya bahwa intinya kalau misalnya contoh soal kita memakai dari mulai niat ini beda-beda katanya nggak apa-apa nggak harus saklek satu ini gitu saya jadi loh kok beda ya. Tapi saya mungkin saya berbaik sangka oh ini mungkin zamannya dia dulu masih 2012 nah, mungkin belajarnya belum mendalam gitu nah, gitu saya terus terang agak jadi galau-galau lagi gitu loh Ustadz gitu. Faqanal. Jadi Ustadz Ya dengan mungkin ya. yang ini juga terkenal sebagai Ustadz fikih gitu. Karena memang awal-awal dakwah dakwah salafiyah di Indonesia itu memang cenderung agak gegabah. Maksud saya terutama di dalam masalah fikih. Jadi banyak ustadz-ustadz yang mungkin belum mendalami fikih atau tidak mendalam dalam mempelajari fikih, kemudian
Sedangkan dia pulang ke Indonesia, dia langsung berdakwah, harus dituntut untuk berdakwah. Dan yang problem yang paling banyak ditanyakan di masyarakat itu pasti kaitannya dengan fikih, ya kan, Mas? Iya. Oh, Terus mau nggak mau, kadang itu ya Ustadz itu kalau sudah di depan itu kan kadang itu ada ada rasa malu kalau misalkan ditanya kemudian dia jawab nggak tahu. iya. Ya akhirnya ya jawab lah, jawab dia sebatas apa yang dia mampu. Dan Mm-mm. akhirnya akhirnya apa? Akhirnya banyak revisi biasanya setelahnya. Oh ternyata setelah dicek lagi udah dijawab ya kan di majelis, kemudian ternyata dia mempelajari lagi, kemudian di rumah buka-buka kitab lagi ternyata nggak sesuai. Kadang-kadang bisa, terkadang seperti itu. Dan memang dulu dulu di awal-awal masa, termasuk juga dulu waktu saya masih baru-baru lulus pondok itu, ya memang tidak banyak ustadz-ustadz dai-dai, terutama dai-dai salafiyah yang memang betul-betul paham fikih itu nggak banyak. Hmm. Ya, gitu. Nggak banyak. Karena kebanyakan mereka lebih fokus dalam belajarnya dalam masalah akidah dan hadis. Paling banyak itu. Akidah dan hadis paling banyak. Hmm. Iya, iya, iya. Sedangkan fikih itu sedikit sekali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, ya setidaknya di masa-masa saya kuliah itu mungkin sekitar 2015, 16, 17 itu sudah mulai ada eh, nampak gerakan-gerakan pergeseran-pergeseran. Oh, sudah mulai ada beberapa yang sadar. Oh, ternyata cara belajar fikihnya selama ini ada yang butuh dikoreksi, ada yang butuh Hmm. diperbaiki. Terus sampai berkembang sampai sekarang, sudah mulai banyak sekali yang memperbaiki uh, cara belajar fikihnya. Jadi sekarang sudah banyak sekali yang belajar fikih itu mengikuti ulama-ulama madhab. Mm-mm. Baik itu madhab Syafi'i yang juga mayoritas orang kita Indonesia. di Indonesia, ataupun yang sudah terlanjur, Balik. misalkan mikirnya itu Iya. mikirnya itu terlanjur, wah dari dulu sudah belajar Hambali, kalau misalkan Iya. berpindah ke Syafi'i agak ribet gitu kan. Maka Iya. maka Iya, akhirnya Ustadz. ya udah dilanjutin Hambalinya. Ada yang sebagian seperti itu. Jadi misalkan dulu di pondoknya itu kecenderungannya ternyata Hambali, kemudian ketika masa-masa kuliah juga kecenderungannya Hambali. Kalau misalkan mau berbelok ke Syafi'i agak ribet. Tapi meskipun demikian sebenarnya saya sampaikan apa adanya, misalkan para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu selain menasihatkan kita belajar fikih itu melalui madhab, juga Mm-mm. selalu menasihatkan kepada kita semuanya agar mempelajari fikihnya ahlul balad, madhabnya ahlul balad. Ahlul balad maksudnya ya penduduk di tempat kita hidup. Iya, iya, iya. Madhabnya apa? Itu paling paling afdol dalam artian bagaimana? Karena akan meminimalisir fitnah, meminimalisir perpecahan. Hmm. Karena ini dalam masalah fikih. Kalau misalkan dalam masalah fikih aja sudah musuhan itu udah Mm-mm. saling berdebat gitu kan. Ya kapan rukunnya, apalagi belum dalam masalah-masalah yang lain kan gitu. Iya, Ustadz. Ah, Ustadz. Untuk masalah perbedaan itu aja bisa itu Ustaz ya. Nah, dan kita sudah bahas semuanya. Jadi bagaimana sih bisa muncul empat madhab? Dan empat madhab itu bukan hanya itu saja madhab. Dan dulu sebenarnya banyak madhab. Tapi Allah Allah Iya. memilih empat madhab ini sampai sekarang masih bertahan. Ini merupakan betul-betul karunia dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan madhab-madhab yang lain yang lebih dari 10 itu semuanya sudah punah semuanya. Tapi Allah sisakan empat, ini betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bukan Iya. suatu yang kebetulan. Iya, iya, Dan Ustadz. dari setiap mazhab itu Allah menyiapkan ulama-ulama yang betul-betul bertakwa, soleh dan jenius semuanya. Sudah itu di luar nalarnya orang-orang biasa kecerdasannya. Iya, Ustadz. Wafakanallahu Ini jami'an.
Dan kita juga dulu sudah menjelaskan bagaimana sih akar kok bisa muncul empat madhab itu dari urutannya dari masa Rasulullah kemudian ke sahabat dari sahabat ke tabi'in kemudian muncul madhab-madhab itu guru-gurunya siapa saja jalurnya dari tabi'in dan sahabat kan gitu ya Bu kan? Iya, Astagfirullahaladzim. Ustaz. Jadi fikihnya sahabat itu ya terringkas di empat madhab itu. Iya, Kalau iya. misalkan katanya mau mengikuti Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat ini kita tahu dari mana? Apakah menerka-nerka sendiri, kemudian mengumpulkan dalil sendiri, kemudian disimpulkan sendiri? Oh itu pemahaman sendiri namanya, bukan pemahaman sahabat. Pemahaman sahabat itu sudah terringkas di empat madhab. Iya, Ustaz. Afwan Ustaz. Soalnya baca ini jadi galau gini. Nggak apa-apa. Ya memang fenomena sekarang ya seperti itu. Ya, sangat. Tapi kalau kita lihat perkembangannya itu bagus di mana-mana itu pembelajaran fikih itu sudah ada mulai perbaikan. Iya, Sudah mulai mempelajari kitab-kitab mazhab. Ya meskipun tidak semuanya itu betul-betul menguasai dan paham, tapi kalau kita perhatikan ya pembelajaran-pembelajaran kajian-kajian fikih itu sudah mulai menggunakan kitab-kitab mazhab. Kalau dulu-dulu kan menggunakan kitab-kitab yang anti mazhab malah. iya, iya. Hmm. Subhanallah. Itu Ibu Mes. Saya minta maaf, ini itu saya ambil jam 10. Mungkin kita jauhkan dulu Ibu ya. Ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Ustaz.